Nekat kucing-kucingan beroperasi melewati jam malam di masa PPKM level 2, sejumlah bar dan kafe disegel petugas. Ketegangan sempat terjadi saat penggerebekan. Tadi siapa yang buka? Siapanya? Hah? Pegang kunci. Yang kunci yang buka siapa? Yang buka siapa? Siapa yang buka? Kok dikunci lagi? Bapak marah. Ketegangan antara petugas gabungan dengan keamanan kafe terjadi saat oknum keamanan menghalangi petugas yang akan merazia tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Selesai, kasihan itu kamu kena pidana nanti. Pengunjung mau keluar kamu malah kunci lagi. Yang lain duduk tenang. Yang lain duduk tenang. Duduk di tempatnya masing-masing. Setelah berhasil masuk, petugas menemukan banyak pengunjung yang berkerumun dan melanggar protokol kesehatan. Ironisnya, saat digerebek, kafe masih beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan masa PPKM level 2. Selamat malam, kami dari Provinsi DKI Jakarta. Anda sudah melewati jam batas operasional dan pengunjung melewati jam batas operasional. Selanjutnya, petugas membubarkan para pengunjung. Anda tidak membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Kafe yang kedapatan melanggar dijatuhi sanksi penghentian operasi selama 3 kali 24 jam. Kami harap kita akan melakukan terbaik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP bubarkan warga dan pedagang kaki lima yang menyebabkan kerumunan di Bundaran HI pagi tadi. Banyaknya warga yang berolahraga menyebabkan kerumunan di kawasan tersebut. Silakan. Tidak ada duduk-duduk seperti ini. Saya olahraga. Ayo Pak, mau izin Pak? Ayo Pak, silakan. Coba ya. Ayo. Semua. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf. Meski aktivitas olahraga diperbolehkan di masa PPKM level 2, namun pengawasan ketat tetap dilakukan petugas Satpol PP. Pagi tadi, petugas membubarkan kerumunan warga yang berolahraga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Warga terlihat berkerumun saat beristirahat di trotoar dan diperparah dengan banyaknya pedagang kaki lima di lokasi. Para pedagang ini pun turut dibubarkan oleh petugas. Sejumlah pedagang melayangkan protes tak terima dilarang berdagang karena merasa telah mematuhi aturan. Kami tuh sebenarnya sudah jualan di belakang garis merah. Kalaupun ada masuk ke dalam, soalnya Satpol PP-nya datangnya jam 8 pagi, yang harusnya datangnya jam 6 pagi. Kami yang sudah benar di sini, kena imbas Pak akhirnya. Sejumlah pelonggaran aktivitas warga disesuaikan seiring dengan penurunan status PPKM di Jakarta dari level 3 menjadi level 2. Namun masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah ancaman gelombang 3 COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol akhir pekan ini kembali dipadati wisatawan. Dengan pengawasan orang tua, anak di bawah 12 tahun kini sudah diizinkan berwisata ke kawasan Ancol. Antrean panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk kawasan Ancol sejak pagi tadi. Kawasan Ancol kini dipadati pengunjung setelah status PPKM turun ke level 2 dari sebelumnya di level 3, serta diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk. Bahwa untuk pengunjung Ancol, yang pertama pastikan bahwa mereka membeli secara online, bisa melakukan pembelian di website kami di ancol.com. Kemudian pastikan mereka sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi, dan bagi anak-anak di bawah 12 tahun dengan keluarnya peraturan yang terbaru, mereka bisa berkunjung berekreasi di Ancol dengan pendampingan orang tua yang sudah melakukan vaksin minimal 1 kali. Untuk mencegah terjadinya lonjakan pengunjung di hari libur, Ancol memberlakukan aturan ganjil genap pada hari Jumat hingga Minggu mulai pukul 12.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain Ancol, wisata Pulau Seribu kini sudah kembali beroperasi dengan normal, namun dengan kapasitas pengunjung hanya 25%. Tentunya untuk menunjang prokes kesehatan, kita ada wajib antigen 1 kali 24 jam dan bisa juga untuk PCR 2 kali 24 jam. Selain di Ancol, kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara juga dipadati warga.
Sebagian warga menghabiskan waktu untuk berolahraga dan sebagian lainnya duduk santai bersama keluarga. Di tempat ini, anak usia di bawah 12 tahun juga sudah dapat berkunjung dan bermain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Danau Sunter menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Meski demikian, Satpol PP tak henti-hentinya mengimbau warga untuk taat protokol kesehatan. Berikut laporan Bunga Cingka dan Indra Setiabudi. Pemirsa, di kawasan Danau Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada malam hari ini terlihat masih ramai oleh para pengunjung dan juga para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu di akhir pekan bersama dengan keluarganya. Karena seiring dengan membaiknya angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, ini memang DKI Jakarta mengalami penurunan PPKM, di mana yang tadinya PPKM level 3, kini sudah PPKM level 2, di mana tempat wisata ini sudah boleh dibuka kembali dan boleh dikunjungi oleh para pengunjung. Dan salah satunya adalah Danau Sunter ini bisa menjadi pilihan bagi warga yang ingin berekreasi atau beraktivitas. Dan memang sesuai dengan peraturan gubernur, tempat wisata ini dibuka hingga pukul 21.00 atau pada pukul 9 malam. Dan dengan kapasitas 75% saja. Di sini petugas masih secara aktif dan secara berkala mengingatkan kepada para pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus tali penyebaran virus COVID-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Dan pemirsa, memang meskipun angka kasus positif COVID-19 ini sudah mulai melandai, diharapkan bagi Anda yang ingin berwisata tetap menjaga jarak dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga diri Anda, jaga diri keluarga Anda, dan juga jaga teman-teman kerabat Anda. Dari Jakarta, Bunga Cingka, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, belasan bus wisata terpaksa putar balik karena tidak sesuai aturan ganjil genap. Sistem ganjil genap diterapkan untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan di objek wisata. Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul melakukan penyekatan dan memberlakukan skema ganjil genap di kawasan wisata. Setidaknya belasan bus wisata dipaksa putar balik karena plat nomor tidak sesuai aturan ganjil genap. Dari Mabes itu memang diterapkan ganjil genap, yaitu intinya untuk pengurangan pengunjung, jadi penyekatan, ya. Karena situasi sampai saat ini masih level 2. Ya sebenarnya cukup mempersulit sih, soalnya kan untuk plat kuning harusnya nggak ada ganjil genap, Mas. Karena kita kan juga mungkin satu garasi mungkin nggak mungkin ada ganjil genap semua, pasti ada yang ganjil semua, genap semua, jadi untuk perataan untuk unitnya susah, Mas. Bagi kendaraan yang lolos screening diberikan stiker khusus sebagai tanda melanjutkan perjalanan yang berlaku 1 kali 24 jam. Tak hanya ganjil genap, para penumpang juga diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kebijakan ini sempat mengejutkan pengunjung lokasi wisata. Langkah ini diambil demi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan di objek wisata. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci dalam memerangi penularan COVID-19. Di Semarang, Jawa Tengah, relawan sadar prokes Rumah Sakit Telogorejo didukung MNC Peduli mengajak warga untuk patuh menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Berjalan di tengah terik matahari tak menyurutkan niat para relawan sadar protokol kesehatan Rumah Sakit Telogorejo ini. Satu persatu warga mereka datangi di kawasan Simpang 5 Kota Semarang untuk mengampanyekan protokol kesehatan agar warga terhindar dari COVID-19. Mendukung aksi relawan ini, MNC Peduli turut memberikan bantuan masker, hand sanitizer, serta minuman kesehatan kepada warga. Semenjak adanya pandemi dan adanya program pemerintah untuk tetap mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak lupa akan protokol kesehatan. Agar kita bisa membantu mendistribusikan masker kain
kepada masyarakat yang sehat agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets. MNC Peduli berkomitmen menjadi bagian dalam membantu pemerintah menanggulangi wabah COVID-19. Penggunaan masker dan menjaga kebersihan tangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, video persekusi sekelompok pelajar perempuan pada pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video persekusi pelajar perempuan terhadap pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban dikeroyok oleh 3 pelajar perempuan di semak-semak, tak jauh dari sekolah pelaku. Kita sudah melakukan rangkaian sidik dengan melakukan permintaan visum et repertum di RSUD Kabupaten Wakatobi. Hari ini kita sudah lakukan pemanggilan kepada orang-orang yang ada dalam video tersebut. Meski pihak sekolah telah menawarkan mediasi, keluarga korban bersikukuh membawa kasus ini ke jalur hukum. Keluarga tak terima korban dipersekusi dan viral di media sosial. Belum diketahui apa penyebab awal peristiwa ini. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Longsor menimpa sebuah mobil yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 orang tewas akibat kejadian ini. Akibat longsor di tikungan Tirtanadi Sibulangit Jalan Utama Medan menuju Brastagi, Sumatera Utara, polisi terapkan buka dan tutup jalan. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material batu dari jalanan dan mengevakuasi mobil yang tertimpa longsor. Lalu lintas terganggu dan macet mencapai lebih dari 5 km. Mengadakan buka tutup. Kemudian kita juga membantu BBDN ya untuk melakukan evakuasi sisa material yang ada. Jadi nanti juga seperti tadi sebelum kita buka tutup, kita menutup arus lalu lintas selama hampir setengah jam untuk memudahkan pekerjaan. Nanti setelah itu longsor terjadi pada Sabtu malam, mengakibatkan satu mobil yang sedang melintas tertimpa material batu. Dari 5 penumpang, 3 meninggal dunia, sementara 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Curah hujan masih tinggi di wilayah Deli Serdang. Warga dan pengendara diimbau untuk selalu waspada ketika melintas di wilayah rawan longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pengunjung dan pedagang pasar Ciwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca dalam lapak pedagang pisang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi gerak cepat menangkap ular tersebut dan dibawa ke kantor damkar. Pedagang pisang di Pasar Ciwangi, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat panik mengetahui ada ular di balik pisang dagangan mereka. Beberapa pedagang pun langsung meminta bantuan pemadam kebakaran mencari dan menangkap ular yang bersembunyi di balik pisang. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini berhasil ditangkap petugas. Kemunculan ular sanca di Pasar Gudang ini merupakan yang pertama kalinya sejak hujan terus mengguyur Kota Sukabumi. Menemukan ular di bawah bangkunya itu, dikiranya ular itu kecil, ternyata pas diperiksa sama dari tim Animal Rescue Damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter dan beratnya 15 kilo. Selama sepekan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi sudah melakukan evakuasi 4 ekor ular sanca di permukiman warga dan fasilitas umum. Selanjutnya, ular tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.